rekan-rekan imam sekalian, saya selalu terpesona ketika dan sekaligus ngeri juga ketika membaca episode tentang Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Anda bisa membayangkan betapa galau pikiran Abraham ketika remaja yang diberikan Tuhan pada usia senja diminta Tuhan untuk dikorbankan, dan semua persiapan untuk pengorbanan seekor domba itu sudah siap. Dan yang paling miris ialah Ishak sendiri bertanya, Aba, Papa, semuanya sudah siap, mana dombanya? Itu yang bagi saya sekaligus membanggakan, bahwa Tuhan mengatakan Tuhan akan menyediakan. Bila kita melihat gereja-gereja di negara-negara yang mayoritas Katolik, pada kain altar seperti ini atau di salah satu dinding atau apapun juga, teks ini seringkali dikutip dalam bahasa Latin, Deus Providebit. Deus Providebit. Allah akan menyediakannya. Dan seringkali dalam pengalaman kita sebagai imam, sebagai pelayan yang menyaksikan begitu banyak masalah di sekitar kita, ketika kita menyaksikan kemarin ada seorang rekan imam yang perlihatkan foto-foto di tempat jalanannya, melihat anak yang busung lapar. Ketika kita menghadapi orang sakit yang sakit terminal dan semua keluarga sudah begitu prihatin, kita juga sebagai imam lalu terenyuh dan kadang-kadang mungkin bingung, saya harus berbuat apa. Pernah satu kali saya diundang ke rumah sakit untuk mendoakan seorang yang stroke berat dan tidak berdaya apa-apa. Lalu saya diminta untuk mengurapi pasien ini, seorang yang sudah agak sepuh, ibu, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu. Dan dalam homili singkat saya mengatakan, mari kita percayakan Oma ini kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik baginya. Yang membuat saya terkejut ialah sesudah itu orang anaknya itu mengantar saya keluar dari ruangan di mana ibu dirawat dan bertanya, kenapa pastor berdoa begitu? Maka pastor sudah mengharapkan bahwa ibu saya meninggal. Saya bilang tidak, itu doa yang paling baik. Tuhan akan memberikannya yang terbaik. Deus Providebit. Dan ternyata kemudian pasien itu saya dipanggil lagi untuk berdoa. Ibu itu ternyata sembuh. Pasti bukan karena kata-kata saya, tetapi seperti orang lumpuh dalam Injil, Allah menyatakan kuasanya dalam diri orang ini. Deus Providebit. Allah akan menyediakan apa yang terbaik bagi orang ini. Dan demikian apa yang terbaik hasil dari pelayanan kita
Kata para ahli sejarah, pada zaman Yesus, abad pertama Masehi, itu banyak dukun, banyak penyembuh, dan seperti masih kita saksikan dalam banyak hukum juga di negeri kita, ketika ada orang sakit didoakan, lalu ada ritual dengan bunyi-bunyi tertentu, seolah-olah memaksa yang ilahi untuk menyatakan kuasanya dalam diri seseorang yang didoakan. Namun Yesus menyatakan dirinya bukan seperti para penyembuh, bukan seperti itu, tetapi dia menyatakan bahwa dalam peristiwa ini kuasa Allah dinyatakan. Tapi mulai dengan modal iman dari yang bersangkutan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian seringkali kita baca dalam kisah-kisah penyembuhan atau kisah-kisah mujizat lain dari Yesus. Seperti beberapa waktu yang lalu saya mengatakan, di beberapa tempat yang pernah saya layani, saya selalu diingatkan hati-hati, di sana banyak orang yang punya kekuatan magic. Saya mengatakan kalau soal magic saya tidak takut, karena kita percaya Allah adalah pemegang kuasa atas hidup kita. Yang pernah terjadi di daerah saya, ada satu daerah di kabupaten lain tapi masih masuk dalam kelompok yang disebut suku Toraja. Sejak saya bocah dikatakan orang daerah itu sungguh kuat magicnya. Dia bisa hanya memandang kamu dan kamu bisa mati lemas di tempat. Menakutkan. Kemudian ketika saya menjadi masuk paroki, seorang gadis tamatan dari Stipat berasal dari daerah itu menjadi sekretaris di sekretariat paroki. Suatu kali ibu saya datang di situ, kelihatan dia hormat sekali, ya saya pikir karena saya adalah anak dari ibu saya. Kemudian gadis itu mengatakan, "Pastor, saya dengar sejak awal bahwa kampungnya Pastor itu orang-orang yang sakti." Saya terkejut. Saya bilang, "Sungguh?" Dia bilang, "Iya. Itu begitu diceritakan di tempat kami sejak saya bocah." Saya mulai berpikir, dia hormat sama ibu saya karena ibu saya sudah sepuh. Mungkin dia kira ini orang sakti sekali. Dari situ saya mulai berpikir ulang mengenai mitos tentang orang-orang yang sakti. Saya sungguh tidak mengerti bagaimana orang di tempat lain mengira bahwa orang-orang dari desa saya itu orang-orang yang sakti. Yang saya tahu dari sejarah memang pada zaman perang suku dan antar desa dulu, juga ketika suku-suku lain, orang Bugis, datang menyerbu di Toraja, desa kami itu tidak pernah disentuh. Entah kenapa. Nah, mungkin itulah yang menjadi berkembang, menjadi cerita bahwa orang-orang Malakiri itu orang-orang yang sakti. Mungkin secara geografis penjelasannya ialah karena memang kami dikelilingi oleh dua sungai. Jadi desa kami itu diapit oleh dua sungai. Kalau musuh datang dari arah sungai, ya dengan mudah mereka dihabisi kalau mereka bermaksud. Yang mau saya katakan ialah seringkali kita menghadapi suatu masalah itu dengan pola pikir secara manusiawi, misalnya mitos-mitos. Tapi dalam Injil dan cerita tentang pengorbanan Ishak itu, kita melihat bahwa dari semua peristiwa mujizat itu, kuasa Allah dalam diri Yesus itu yang ditonjolkan, dan dari pihak orang yang mendapat berkat berupa kesembuhan atau apapun juga dibutuhkan iman. Dan kata iman itu selalu memegang peran dalam peristiwa mujizat Yesus.
Kita masih ingat dalam episode ketika ada badai menimpa perahu mereka, Yesus menegur mereka karena mereka panik dan cemas. Dan Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak percaya? Jadi kata kunci ialah iman, kepercayaan, atau ketidakadaan. Tidak adanya iman, adanya ketidakpercayaan. Dan saya kira inilah yang menjadi bekal bagi kita. Pengurus mengirimkan kepada saya satu email, dan kita lihat di papan di sana. Mungkin Romo Koko masih akan melihat nanti pertobatan pastoral. Dengan sengaja saya tidak pernah berbicara mengenai bagaimana pertobatan pastoral itu, karena saya kira itu hanyalah konsekuensi atau turunan dari apa yang saya sebutkan sebagai sikap dasar kita. Yakni kita ini adalah tangan kanan atau tangan kiri atau apapun juga di dalam tangan Tuhan, dan melalui gerejanya kita diberikan kuasa, bukan karena kekuatan kita yang mempunyai magic dan kekuatan gaib lainnya, melainkan karena melalui penumpangan tangan kuasa yang luar biasa dari yang ilahi itu dianugerahkan. Sehingga tidak perlu kita ada ritual khusus, cukuplah mungkin kita menumpangkan tangan atau dengan kata-kata yang penuh dengan daya dan kuasa Allah sendiri, kita mendoakan seseorang. Menurut saya kuncinya sesederhana itu. Kalau kita semakin menyadari dan coba hidup sesuai dengan orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan sendiri untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya, selalu ditekankan oleh Yesus, aku datang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi segala mujizat, entah penyembuhan, entah pengusiran setan, entah penguasaan kuasa-kuasa gelap di dalam alam ini, itu semua Yesus katakan, aku mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan pada gilirannya kita sebagai imam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam gereja kita ada sakramen pertobatan, tapi juga ada sakramen pengharapan sakit. Itu kendati medan begitu berat, saya sendiri selalu mencoba, dan sekarang saya selalu mengingatkan rekan-rekan imam supaya jangan pernah menolak atau mengatakan saya tidak ada waktu ketika kita diminta untuk mendoakan orang sakit. Supaya kuasa Allah itu menjadi nyata pada diri orang yang sakit. Kalau Tuhan memang menghendaki bahwa orang itu akan sembuh, maka dia akan sembuh. Walaupun situasinya sudah seperti seakan-akan mustahil. Ishak akan dikorbankan. Ishak orang lumpuh. Tapi karena kuasa Yesus yang membawa kuasa Allah turun atas orang sakit ini, maka orang itu disembuhkan. Semoga dengan bekal keyakinan dan kebaharuan iman kita itu, kita kembali ke tempat kita masing-masing. Menyadari bahwa memang sebagai manusia kita sangat terbatas, kita sangat rapuh, selalu ada yang kurang pada diri kita, tapi yang perlu kita hidupkan dan kita pelihara terus ialah syukur. Syukur bahwa dalam manusia, insan yang lemah dan rapuh ini, Allah mau bekerja. Dan itu bukan untuk kemuliaan saya, jadi motif egoistis, bahkan mungkin egosentrik, tapi untuk kemuliaan Allah dan untuk membawa keselamatan Allah kepada setiap orang dalam segala situasinya.
Ini perintah Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi makan. Ketika Anda berhadapan dengan situasi manusia yang ekstrim, yang seolah-olah sudah buntu, yang seolah-olah absurd, ingatlah akan peristiwa-peristiwa penyembuhan Yesus itu dan pesan Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka. Kamu harus memberikan solusi kepada mereka. Sekali lagi, bukan solusi karena kita ahli ini, ahli itu, tapi kita percaya kuasa Allah selalu hadir melalui pelayanan kita yang sangat sederhana dan sendiri kita membutuhkan sentuhan kasih Allah itu secara terus. Membeli sayur yang dari lahan masih segar dan alami, puji syukur kepadamu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu kepada kami. Baju putih terlipat di almari, kepunyaan Adinda sang putri, bila kasih bersemi di hati, bumi asmat riang berseri. Akhir, ini sebagai orang Banjar, romo-romo yang pernah tugas ke sana suka berpantun. Di taman bunga berbagai tumbuhan, kembang sepatu, demikian pun selasih, atas kehadiran rekan imam sekalian, ulun sampaikan terima kasih. Ulun itu bahasa Banjar, bahasa Jawa saya. Mari kita lanjutkan dengan membawakan doa-doa umat. Silakan kalau ada rekan imam yang